Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi ya. Masih di suasana peringatan 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan. Saya jujur baru ada waktu lagi ya teman-teman untuk sharing video seperti ini. Nah, pada video kali ini teman-teman, kita akan barangnya sudah ada depan saya ya. Kita akan review dan testing barang ini teman-teman. Ini adalah RF transmitter dan receiver 868 MHz ya teman-teman. Nah, pada video sebelumnya ya, sudah agak lama sih ya teman-teman, saya pernah ngebahas ini teman-teman ya. Ini adalah RF transmitter 433 MHz ya. Ini TX-nya atau transmitternya, ini receivernya. Nah, yang ini sebetulnya ada ininya ya, ini buatannya si Kiachip ya. Nah, yang ini pernah saya bahas panjang lebar ya. Dan juga saya pernah bahas yang lebih jelek dari ini, yang 315 ya, yang lebih murah ya. Nah, yang ini sempat saya pakai beberapa, termasuk untuk bikin alat untuk aplikasinya ya. Saya sempat bikin alat untuk otomatis wireless untuk torrent ya, atau pompa. Nah, cuma modul 433 MHz ini jarak pancarnya kan hanya sekitar 15 sampai 20 meter ya. Kita udah bahas yang ini. Nah, sekarang kita akan bahas ini yang bikinan Kiachip ini ya. Kiachip tulisannya. Nah, kita sekarang akan bahas barang ini teman-teman. Jadi saya udah punya, saya beli beberapa ya. Ini saya belinya di seberang ya teman-teman. Karena di sini saya cari nggak ada yang jual ya. Susah nyarinya. Mungkin entah nggak ada yang nyari atau nggak ada yang berpikir untuk ngejual atau bagaimana, saya nggak tahu. Nah, modulnya kira-kira seperti ini ya. Ini saya punya beberapa ya. Ini di package seperti ini teman-teman ya. Jadi dia di package-nya dua-dua. Memang iya sih harus dua-dua ya begini. Kita akan melakukan testing, review dan testing barang ini ya. Nah, ini saya ambil aja satu ya. Ini saya masukin lagi aja teman-teman ya. Oke. Nah, sebelum kita lakukan testing barang ini teman-teman ya. Mari sekarang teman-teman kita ambil dulu barangnya satu ya. Ya. Dan saya udah print ini teman-teman ya, karena kita mesti cukup detail ya. Jadi mohon bersabar sedikit teman-teman. Nah, barang ini teman-teman, ini sama lah ya bentuknya tuh ya. Nah, gini ya, saya udah print nih manualnya nih. Barang ini teman-teman, ini kalau dilihat ya, ini menarik nih buat saya. Menariknya kenapa? Karena dia ada tulisan ini nih. Nah, ini yang bikin saya menarik nih ya. 400 meter long ya, 400 meter long distance, 4 channel ya. Transmitter dan receiver integration ya. Lalu tegangannya bisa 5 sampai 24 volt dan sama-sama bikinan Kiachip nih teman-teman. Jadi sama modul sebelumnya nih yang 433 yang tadi saya singgung dikit ya. Udah pernah saya bahas panjang lebar ini. Ini juga kan bikinan si Kiachip itu ya, sama nih. Ini juga bikinan Kiachip ya. Di modulnya juga ada tulisannya nih, sama nih, tuh Kiachip ya. Nah, modul ini teman-teman ya, kalau dilihat dia jenisnya RX480E Desk 868 Kiachip Receiver Transmitter Modul ya, 868 MHz. Nah, di sini ya, kalau secara umum ya kita bahas dikit ya. Modul ini yang pertama, dia bisa bekerja standalone atau sendiri ya, tanpa ada MCU atau microcontroller ya. Jadi kita nggak usah menghubungkan ini dengan suatu microcontroller ya, seperti Arduino atau ISP atau apapun, enggak ya. Kita cukup pakai dia sendiri juga bisa. Ini ada 4 channel, sudah ada encoder dan decodernya ya. Lalu ini adalah sebetulnya modul ini adalah memang transceiver ya. Menurut saya ini namanya transceiver mestinya, karena dia tuh modul ini tuh transmitter dan receiver integration gitu. Saya nggak tahu kenapa juga disatuin ya. Jadi transmitternya ada di sini ya, receivernya juga ada di sini. Jadi sebetulnya modulnya lebih tepat dibilang sebagai transceiver ya, karena ada transmitter dan receiver dalam satu modul PCB begini ya. Nah, ini dia bilang supporting FSK. Nah, ini menarik nih, karena FSK itu adalah frequency shift keying ya. Kalau yang sebelumnya modul-modul yang kita pernah bahas, ini semuanya namanya ASK ya, atau amplitude shift keying gitu ya. Jadi dia seperti gelombang kotak begitu ya teman-teman ya, kayak gelombang PWM lah ya, kotak begitu. Tapi di sini dia yang dibikin shift keying itu adalah frekuensinya, sehingga kalau FSK ini punya kelebihan juga, ini jauh lebih stabil sebenarnya ya. Cuman kalau buat data ini terbatas juga, sama aja ya. Oke lah.
Lalu di sini biasa ya, basic aja. Nah, yang menarik lagi ini teman-teman nih. Dia bilang ya, ini bahasa Inggrisnya saya lihat lucu nih ya, bahasa Inggrisnya terbatas nih, cuma ya nggak apa-apa lah ya. Receiving and transmitting distance ya. Dia bilang when the module is in transmitting state, artinya kalau modulnya lagi transmit gitu ya. Dia bilang the supply voltage is, ini nih bahasa Inggrisnya rada nggak nyambung. Maksudnya gini teman-teman, ketika modul ini dalam kondisi transmit dan supply voltage-nya di atas 7 volt, dia bilang bisa sampai 400 meter. Kan keren ya kalau bener nih. Tapi kalau kurang dari 7 volt, dia bilang distance-nya atau jaraknya hanya 80 sampai 200 meter. Nah, ini yang kita mau cek nih. Bener nggak nih? Hebat banget kalau bener kan? Berarti di sini threshold-nya atau batasannya tuh 7 volt ya. Di atas 7 volt bisa segini, ini apa namanya? Ngakunya ya, cuma ngakunya segini ya. Kayaknya terlalu berlebihan sih kalau menurut saya ya. Nah, tapi kalau kurang dari 7 volt segini. Makanya nanti kita tes, kita kasih tegangan di atas 7 volt lah ya, supaya optimal. Nah, di sini dia bilang di sini sih FSK ya modulationnya. Cuma di atas dia cuma bilang supporting nih. Ini FSK beneran apa cuma supporting ditulis so mensupport gitu atau gimana maksudnya? Kalau FSK ya FSK gitu ya, beda dengan ASK mestinya. Nah, di sini ya receiver transmitter integration oke, 868. Nah, ini teman-teman satu lagi yang saya mau bahas ini menarik ya. Dia bilang receiving sensitivity-nya bisa minus 112 dBm. Lalu transmission power-nya juga 20 dBm. Ini lumayan ya. Nah, satu lagi yang penting, dia bilang transmission power-nya bisa 123 mA. Ini kalau segini ya, kalau bener dia konsumsinya segini, nanti kita tes ya. Ini memungkinkan dia untuk berjarak ratusan meter seperti ini, kalau bener dia konsum segini ya. Kalau cuma receiving cuma 23 mA. Nah, modul-modul yang kita bahas sebelumnya yang 433, 315 ini konsumsinya nggak jauh dari 20-an sekian mA kecil ya. Nah, yang ini kalau benar 123 mestinya modulnya memang transmission distance-nya jauh dong ya gitu. Lalu pin out-nya kurang lebih seperti ini, sama aja nih ya pin out-nya dengan yang Kia chip yang model 433 dulu. Jadi ini pin out-nya cukup sama lah kurang lebih ya. Mungkin ada channel yang ketuker kali, saya belum cek juga. Nah, lalu teman-teman di sini juga dia punya tabel nih. Dia bilang working voltage-nya barang ini ya, minimum 5 volt, typicalnya 12 volt, maksimum 24 volt. Nih unitnya volt ya. Nah, dia bilang kalau, nah saya nggak bahas data ya, karena data di sini ya berapa sih ini 1 kilobyte juga mungkin nggak sampai ya. Jadi kita bahas terpisah lah kalau masalah data. Kita sekarang bahas fungsi dia secara analog atau manualnya aja ya, dengan 4 channel decoder encoder yang udah built in di sini. Jadi kita pakai langsung begini aja. Nah, dia bilang transmission distance kalau tegangan 5 volt minimum itu bisa 260 meter nih ya, unitnya meter, satuannya meter tuh. Kalau 12 volt 280, kalau maksimum 24 volt 300. Nah, ini lucu juga, tadi di sini bilangnya 400 ya kan. Di sini juga di atas 7 volt 400. Maksudnya apa nih ya? Biasa lah ya teman-teman ya, nggak begitu jelas. Nah, sekarang secara fungsi ya, dikit lagi nih teman, karena ini penting, saya juga sambil belajar ya. Nah, dia bilang, nah di sini clear code function, oh ini sama teman-teman ya, kayak yang dulu nih. Yang 433 itu kan kalau di bagian ini ya, bagian receivernya ini ada tombol ini yang bisa dipencet-pencet ya, nih tek 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 ini nih. Saya pernah bahas dulu ya, pencet-pencet untuk learning itu. Ini juga sama, pencet 8 kali dia untuk reset ya. Lalu secara fungsi mode ya, mode barang ini dia ada 3 ya, tap function, self locking sama interlock. Artinya tap function tuh berarti momentary ya. Momentary itu kalau dipencet tek nyala gitu ya, kalau dilepas dia mati gitu ya. Kalau self locking berarti ini toggle ya, toggle on off ya. Jadi kalau dipencet sekali tek nyala, pencet sekali lagi di tombol yang sama tek mati gitu ya. Kalau interlock, dia interlock ya, dipencet sekali tek nyala, kalau kita pencet channel lain dia akan pindah ke channel yang kita pencet itu namanya interlock. Nah, lalu di sini ya, ini bisa ngontrol beberapa barang ya. Nah, yang terakhir ini yang penting juga. Nah, ini nih ya teman-teman, karena kan tadi saya udah bilang ya, jadi ini modul ini ya, ini kan gabungan ya antara transmitter dan receiver, jadi transceiver ya. Kan bisa ganti mode nih, bisa jadi receiver, bisa jadi transmitter. Nah, caranya kalau lihat di sini ya, dia bilang mode conversionnya ini, oke, running button. Nah, oh kita pencet 5 kali katanya teman-teman ya.
kalau pencet 5 kali nanti lampu LED indikator yang merahnya akan flash 8 kali, terus modulnya akan switch dari receiving ke transmitting. Oke, seperti itu teman-teman. Berarti nanti kita pencet ininya nih. Mana tombolnya ini ya, ada tombolnya tuh, buttonnya. Pencet 5 kali kalau mau ganti mode dari transmit ke receive atau receive ke transmit. Oke lah teman-teman, kira-kira ini ya udah kelamaan nih, mohon maaf. Kita langsung tes aja teman-teman ya. Nah untuk ngetesnya ini saya pinggirin ya. Nah ini teman-teman, saya ambil ya. Untuk ngetes barang ini ya, saya sudah bikin ini ya teman-teman ya, apa namanya, rangkaian ondel-ondel lah sederhana nih ya. Saya bikin begini aja nih pakai tombol, tinggal 3 lagi saklarnya. Jadi satunya saya pakai saklar copotan jelek nih, saya nggak punya lagi, cuma ada 3 yang barunya. Oke, nah saya bikin ini satu ya, saya kasih baterai begini ya, 2 kali 18650, mestinya ini baterainya full ya, sekitar 8 volt lebih ya. Tadi kan di manual bilangnya thresholdnya 7 volt ya, kalau di atas 7 volt bisa 400 meter. Udah kita kasih aja 8, berapa ya, 8,4 atau 8,2 ya. Nah satu lagi juga saya bikin satu lagi sama ya, seperti ini, cuma receiver aja saya kasih LED bar ya. Sekarang kita tes barang ini teman-teman ya. Saya connect sebentar ya dengan baterai ini. Saya gabungin aja 2 nggak apa-apa ya. Sebentar. Oke baik teman-teman, untuk settingnya seperti ini aja ya. Saya gabungin aja nih pakai baterai 2 kali lithium ion ya. Saya gabungin, maksudnya bareng-bareng aja powernya gitu ya. Ini transmitternya, ini receivernya gitu ya. Sekarang kita masukin aja ya, coba ya. Pertama ke receiver ya, coba bismillahirrahmanirrahim. Nah, klek gitu ya. Oh, nyala tuh teman-teman ya. Sorry, ini sambil saya zoom dikit kali ya teman-teman ya. Nah, gitu ya. Lalu yang transmitternya juga saya masukin nih ya. Ininya modulnya coba ya. Klek. Nyala juga sama teman-teman ya. Nah, sesudah gini ya. Tadi kan di manual ini bilangnya pertama kali kalau mau ngereset pencet 8 kali ya untuk ngereset ya. Oke, yang kedua kalau mau ganti-ganti transmitter sama receiver ya, yang mana transmitter mana receiver, itu pencet 5 kali katanya tombolnya. Oke, kita lakukan aja. Sekarang berarti receiver ya pertama. Saya pencet 8 kali teman-teman ya, coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia akan kedip 8 kali. Oh ya bener ya, kedip berapa kali nih? Ya mestinya 8 kali nih kedipnya ya, saya nggak ngitung. Oke lah, anggap aja betul. Ini udah saya reset ya. Nah sekarang kita pencet 5 kali coba ya. Ini 5 kali gimana coba ya? Coba 2, 3, 4, 5. Nah, dia begitu ya. Coba kita pencet aja langsung mode 1 gitu ya. Momentari misalnya, klek sekali, momentari kan gitu ya. Oh ya, kayaknya ini udah jadi receiver nih kayaknya. Coba saya pencet, mau nggak dia nih? Oh belum ya. Oh berarti ini receiver juga, coba 5 kali dulu ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Coba saya tekan ya. Mau nggak dia? Oh ya sudah teman-teman tuh, kedip-kedip tuh ya. Oh berarti caranya gitu teman-teman ya. Pertama pencet 8 kali, terus pencet 5 kali ya. Lalu yang ini juga kita masuk di salah satu mode gitu ya, sampai kedip-kedip biru nih. Kalau saya pencet berarti dia kedip biru nih ya. Kalau transmitter nih ya, nih lihat teman-teman. Tuh ya, ada kedip-kedip birunya nih kalau transmitter ya. Jadi modenya momentari ini teman-teman. Coba lihat ya ininya LED ya. Saya pencet channel 1 ya. Saya tekan. Sorry ini saya ganjel kali ya supaya jelas ya, teman-teman. Sorry ya. Nah gini ya teman-teman ya. Ya, channel 1 nyala di sini ya. Nyala dia. Kalau saya lepas, mati ya. Tekan ini 1 nyala. Channel 2 sebelahnya yang ini ya. Berarti nyalanya yang sebelahnya ini ya. Tadi kan yang ini belah sini. Sekarang belah sini. Channel 2. Ini channel 3. Lalu terakhir channel 4 di sini ya. Nah, kalau modul yang dulu ya teman-teman. Karena dia ASK ya. ASK itu kan tadi sudah saya jelasin sekilas ya. Amplitude shift keying ya. Itu dia dulu kita pernah tes, dia nggak bisa transmit di 2 channel secara bersamaan. Kenapa? Karena osilatornya atau carriernya dia cuma 1. Nah, keunikan sistem FSK ya, kalau ini memang benar FSK yang baru ini ya, yang tadi udah kita baca ya, dia bilang FSK modulationnya, dia tuh osilatornya mesti ada minimal ada lebih dari 1 ya, ada 2 atau lebih. Jadi carriernya tuh lebih dari 1.
Makanya ini memungkinkan kalau kita bisa transmit bersamaan. Coba kita ambil contoh ya di momenter ini. Misalnya saya pencet tombol 1 gitu ya, klik. Saya pencet terus nih ya. Saya pencet terus. Saya masuk ke channel 2, mau nggak dua-duanya? Coba transmit. Kita lihat lampu ini ya, nyala nggak? Tek. Nyala teman-teman tuh. Wah, berarti canggih ini teman-teman ya. Saya lepas, momentary ya mati semua. Jadi kalau saya nyalain channel 1 ya, channel 2 bareng, lalu saya nyalain channel 4 misalnya yang ini nih, yang ujung sana ya. Nggak ujung banget belah sini ya. Tek. Tuh, nyala juga. Ya, jadi semua channel nih bisa dinyalain gitu, walaupun mencetnya bareng-bareng semua gini ya. Berarti possibility-nya atau kemungkinannya buat saya, ini bener-bener FSK ya, saya nyalain 2 channel tengah, misalnya 2 sama 3, 2 gitu. Nyala dia dua-duanya ya. Tuh, walaupun udah diangkat yang satu, saya tekan channel 1, channel satunya masih mau transmit. Ya, berarti ada kemungkinan memang ini benar-benar FSK ya, memungkinkan kita transmit di beberapa channel secara sekaligus karena dia ada jeda ya, karena ada jeda shift keying dari frekuensi itu dari perpindahan dari carrier atau osilator yang bawaan yang pertama ya, osilator bawaan pertama, frekuensi bawaan 1 ke bawaan kedua, sehingga kalau kita transmit di channel lain dalam jeda itu bisa ada suatu transmitting signal yang bisa masuk lagi gitu, jadi bisa simultan beberapa buah gitu ya, ini bagus juga ya gitu ya. Oke lah teman-teman. Nah tadi di sini pencet yang mode yang kedua tadi ya, self locking atau toggle, pencet 2 kali ya, twice ya, press the button twice. Kalau ini 3 times. Oke. Sekarang berarti kita reset dulu teman-teman ya. Kita masuk ke mode kedua ya, mode toggle coba ya. Saya reset ya 8 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sampai kedip-kedip ya. Oke, dia sudah kedip-kedip ya. Nah, untuk mode kedua, kita tekan learning buttonnya 2 kali ya. Tadi kan sekali momenter, ini 2 kali. 1, 2 ya. Baru pencet transmitternya sembarang aja, yang mana saya pencet yang ini aja gitu. Tek ya. Dah ya. Nah, ini mestinya modenya toggle ya. Coba kita lihat ya toggle. Kalau toggle begini teman-teman, saya nyalain yang ini misalnya ya. Saya nyalain yang channel 1 ini ya. Klik, saya nyalain. Dia nyala ya. Kalau saya pencet sekali lagi, channel yang sama nih ya, dia mati. Nah gitu ya, jadi toggle, pencet sekali nyala, sekali mati ya. Ada juga di yang 433 yang dulu udah kita bahas, ada juga mode ini ya. Sekali nyala, sekali mati. Channel 2 juga sama, sekali nyala, sekali mati ya. 3 nyala, mati gitu ya. Dan ini bisa nyala semua. Kalau saya pencet channel 1 saya nyalain, saya lepasin ya. Kalau momentary lepasin mati kan. Kalau ini dia tetap nyala. Terus saya mau nyalain channel 2 juga nyala ya. Channel 3 nyala juga ya. Channel 4 nyala juga. Jadi dia bisa nyala semua. Ya, kalau toggle on off bisa independent juga, matiin yang channel 1 gitu kan, matiin channel berapa nih 3 gitu ya, bisa begitu teman-teman ya. Ini namanya mode toggle on off ya, pencet sekali nyala sekali mati gitu ya. Nah satu lagi mode yang ketiga interlock ya, kita tes satu lagi, chat reset 8 kali ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Dia kedip katanya 8 kali ya, kayaknya bener sih 8 kali ya. Saya nggak pernah ngitungin juga sih. Tapi ini mirip ya, mirip sama modul yang 433 yang pernah saya bahas sebelumnya, karena sama-sama bikinan Kiachip ya. Sekarang kita pencet untuk mode yang ketiga ya, mode interlock, pencetnya 3 kali. 1, 2, 3, sampai nyala terus ya. Kita pencet sembarang aja 1, tek gitu ya. Nah udah. Nah kalau interlock mestinya, nih kalau saya pencet channel 1 ya, tek gitu ya, dia nyala ya. Dia nyala di sini ya. Nah gitu ya, dia nyala. Nah kalau saya pencet lagi channel 1 lagi ya, kalau toggle kan pencet sekali nyala sekali mati tadi ya. Kalau ini pencet lagi, ya dia nggak berubah, dia diem aja di situ nyala ya. Dia tetap nyala, dia tetap ngelock di satu channel yang kita pencet ini. Dipencet lagi berapa kali, dia nggak jadi mati gitu. Nah tapi kalau kita pencet channel 2 ya, lampu yang channel 1 ini akan pindah. Dia mati yang satunya, tapi nyalanya jadi yang 2. Jadi kalau saya pencet channel 2, tek, lampunya pindah nih ya, lihat. Tek gitu. Dia pindah lampunya. Saya pencet channel 4 juga, tek, dia pindah ke 4. Jadi ini nggak bisa nyala semua. Kalau interlock, hanya nyala satu channel, dia ngelock di satu channel yang kita pencet terakhir gitu ya. Kalau saya baikin lagi ke 1 nih ya, channel 1, dia balik lagi ke 1. Nah, situ ya. Jadi dia nggak bisa nyala semua, yang nyala semua itu toggle tadi ya. Ini interlock satu-satu, tapi dia pindah gitu nyalanya ya. Oke, kira-kira ini aja ya teman-teman ya, fungsi basicnya. Nah, yang paling menarik dari manual ini tadi,
kita akan lihat ininya teman-teman, power consumption-nya. Karena distance yang dia klaim sampai 400 meter ya di manual ini, ataupun di atasnya dia tulis mentah-mentah langsung ya. Ini ya 400 meter long distance, ini kan ya ini maksudnya menarik banget kalau buat orang lihat gitu. Cuman bener apa enggak gitu ya. Sebentar teman-teman, saya akan melakukan setting sederhana untuk mengukur apa namanya transmitting current-nya atau arusnya berapa. Sebentar teman-teman, saya setting ya. Oke, baik teman-teman, settingnya seperti ini aja ya supaya sederhana. Saya pakai ini nih teman-teman, mohon maaf ya, kita pakai multimeter butut aja ya. Saya pakai multimeter butut nih yang harga berapa nih, 25.000 apa berapa nih ya, pokoknya multimeter butut lah ya. Karena multimeter saya yang satu lagi yang lebih bener gitu ya, itu kebetulan lagi rusak ya, bukan rusak sih ya, jadi fuse-nya untuk mengukur ampere tuh di dalamnya alat ini putus gitu, karena saya sempat overcurrent, saya belum benerin gitu ya. Jadi saya uprek-uprek tadi, saya punyanya yang butut ini nih. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Ini kalau pakai ngukur ampere kan masih bisa tuh ya, DC ampere. Saya setel aja di 200 miliampere ya. Ini sih multimeter gini jangan diharap akurat ya teman-teman ya. Cuman ya namanya harganya juga segini ya. Tapi kalau akurasi 10% sih mungkin masih masuk lah ya. Jadi nggak apa-apa lah, kita pakai ini aja ya. Jadi ini caranya sederhana teman-teman ya. Jadi multimeter saya apa namanya, dari terminal baterai ini, baterainya saya pisah ya. Jadi saya siapin baterai satu lagi nih. Ini buat receiver, saya taruh aja di situ. Nah yang transmitter powernya ini kan harusnya langsung begini, cuman saya iniin dulu teman-teman nih, saya lewatin aja dulu ke ini nih, lewatin ke apa namanya multimeter lah. Jadi dia kayak seolah-olah kayak jadi shunt gitu ya, untuk baca kuat arus yang kepakainya berapa nih ya. Nah ini saya nyalain ya sebentar ya teman-teman. Ini seadanya aja ya teman-teman ya, settingnya rada-rada kurang bagus nih ya, coba biarin lah ya. Namanya pengujian aja teman-teman ya. Nah oke teman-teman, bisa Pak. Ini juga layarnya jelek ya, udah ada bercak hitamnya nih. Aduh, ini multimeter nggak pernah saya pakai sebenarnya ya. Coba ada aja nih di kotak rongsokan saya nih ya, ketemu lagi masih nyala. Oke lah teman-teman. Nah jadi di sini teman-teman, kalau kita balik sedikit, tadi kan dia bilang bisa 400 meter ya. Kalau di atas 7 volt, ini udah saya kasih baterai di atas 7 volt ya, 2 kali ya. Lalu dia bilang consumption-nya 123 miliampere. Kalau lagi receiving cuma 23 miliampere. Nah, sekarang saya kondisi udah saya sambungin, ternyata dia konsumsinya 15,9 miliampere. Nah, ini kurang lebih bener lah ya kalau lagi kondisi receiving kan, kalau lagi ada nyala lampu. Tadi dia bilang 23 ya. Ya hampir benar ya. Ini kalau saya copotin, saya nyalain lagi ya, pas ada nyala lampu kan mestinya arusnya naik ya. Nah coba ya kita lihat ya dia seperti apa arusnya, coba. Tapi balik lagi ke sini ya teman-teman ya. Oke lah, intinya untuk yang receiving segini lah ya, masih kecil gitu. Nah mari kita lihat kalau kita transmit ya. Kalau saya transmit kan keterima juga di sana gitu ya. Nah sekarang perhatikan ini teman-teman, ketika transmit berapa sih power yang kita current ya. Bener nggak 123 miliampere maksimalnya? Coba kita lihat. Dia akan fluktuatif kayaknya kalau FSK ya. Coba kita lihat nih ya. Oke. Oh ya bener ya, fluktuatif ya. Saya pantengin, saya tekan terus teman-teman ya. Kita lihat angkanya ya, sama-sama ya. Oke, kita lihat ya. Oke, 43, 42. Kita cari puncaknya teman-teman. 30, 45 ya. 45. Berapa lagi nih? 32, 46 ya. Lalu sebentar, kita cari nih berapa sih dia konsumsi. 46 ya. Wah kecil nih teman-teman ya, 46. Iya 46 aja nih ya, paling tingginya 46. Bisa lagi nggak, coba sebentar, 43. Oke, coba saya ganti mode momentary ya, siapa tahu lebih gede. Saya reset aja ini ya, coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Udah ngereset ya 8 ya. Oke, saya tekan sekali aja ya untuk momentary ya, biar dia transmitnya lebih intens sekali. Tapi harusnya sama aja sih ya. Tadi kita bekas ngetes mode ketiga ya, interlock kalau nggak salah. Saya pencet ya, jadi momentary ini mestinya nih. Coba. Nah iya bener ya, ini kalau saya pencet channel 1 kita
dia nyala, saya lepas, mati gitu ya. Ini momentary tadi ya, yang bisa langsung sekaligus channelnya gini. Nah sekarang kita perhatiin lagi ini ya teman-teman angkanya. Saya transmit terus ya, kita lihat fluktuasi ininya. Currentnya berapa? 45 ya, 44, 46 ya, 9, 47 lah ya, 47, lalu 47 ya, 48 lah tadi tuh masuknya ya, 47,9, 47,9 betul. Kisarannya di situ ya teman-teman ya, 46,5 ya. Jadi peak currentnya atau maksimum currentnya, kalau boleh saya bilang nih, paling cuma 50-an ya, 50 mili ampere nih, 48 tuh kan, cuma 48 ya. Saya tekan terus nih padahal nih, 43, 46 ya, segitu-gitu aja nih ya. 47,8 ya, sekitar 48 atau 47 gitu ya, tuh tadi tuh ya, saya ulang lagi nih, saya tekan terus, 31, 45 ya, 41, berapa lagi teman-teman, kita lihat ya sebentar, 40, 46 ya, 46,7 ya. Oke deh, jadi kesimpulannya teman-teman ya, ini kalau kita transmit ternyata konsumsi arusnya ya cuma 40 sampai 50 lah ya, cuma 50 mili ampere nih paling tinggi, peaknya, puncaknya ya. Jadi cuma segitu teman-teman ya, 46, 48 gitu, 50 lah enggak. Jadi yang dibilang manual ini mana ini 123 nih, nggak betul juga nih ya. Ya kalau 123 saya masih agak sedikit yakin ya bisa berapa ratus gitu, 200 meter atau berapa, 300. Kalau segini ya kenyataannya tadi cuma berapa nih, walaupun ya multimeter kita butut juga, cuman kurang lebih hasilnya masih plus minus 10%, masih bener lah, alat multimeter jelek gini juga masih bisa ngukur kan. Jadi buat saya teman-teman, aktualnya nggak segini gitu ya. Dan juga saya pernah uji kalau baterainya pakai 3 ya, 12 volt, atau bahkan saya pernah tes sampai 15 volt. Kurang lebih sama aja teman-teman, paling gede kayaknya konsumsi arusnya ketika transmit itu cuma 50-an ya, 55 mili ampere gitu. Bahkan buat mencapai 60 mili ampere 60 mili ampere aja arusnya susah gitu. Jadi kenyataannya ini nggak segini nih, informasi di sini terlalu bagus ini ya. Kenyataannya nggak segini, memang kadang-kadang gitulah ya teman-teman, namanya produk-produk begini ya, nulisnya apa ya, kenyataannya apa juga gitu ya. Jadi teman-teman kesimpulannya ya, sudah kita tes arusnya juga, barang ini teman-teman ya, supaya nggak terlalu lama nih kita bahas aplikasinya sedikit. Ini yang dia bilang aku 400 meter, sesudah saya tes ya, karena saya udah tes nih, kalau boleh saya bilang ini jarak wirelessnya ya, ini kisarannya kalau saya tes ya, sekitar 50 sampai 100 meter teman-teman ya. Jadi saya cara ngetesnya, memang saya cara ngetesnya dengan halangan ya, halangan-halangan standar ya. Jadi saya cuma ini saya nyalain terus gitu ya si transmitternya. Lalu yang receivernya saya bawa jalan aja keluar gitu ya, keluar rumah, keluar ke jalan gitu teman-teman. Tapi memang kan posisinya di bawah ya, saya berjalan di bawah gitu, di bawah. Ininya juga nggak saya tempatin di tempat yang terlalu tinggi juga ya. Jadi ada halangan tembok, halangan pohon, rumah-rumah segala macam itu ada ya. Dan kalau saya tes jaraknya itu sekitar 50 meter sih pasti sampai ya, insya Allah sampai. Kalau 50 meter tuh nggak ada masalah saya lihat. Cuma kalau di atas 50 meter kadang-kadang sinyalnya udah mulai kadang-kadang ada spot yang hilang gitu ya. Tapi masih bisa sih terus ya. Saya sampai 100 meter bisa teman-teman. Jadi paling jauh saya ngetes 100 meter tuh masih sampai sinyalnya. Cuma memang kadang-kadang barangnya mesti kayak diarahkan gitu ya supaya dapat spot yang bagus gitu. Tapi kalau 100 meter nih saya tes masih sampai. Tapi kadang-kadang mesti cari posisi gitu. Kalau 50 meter sih sampai, biasanya langsung sampai ya. Jadi kesimpulannya buat saya barang ini mungkin ya,
kalau 400 meter sih kayaknya nggak sampai, tadi konsumsi arusnya juga nggak segini, jauh ya, nggak di bawah ini, cuma berapa, 50-an ya kenyataannya. Jadi barang ini teman-teman, kalau jarak pancarnya, kalau sekitar 50 sampai 100, saya kira barang ini mumpuni ya. Saya udah tes 50 meter, nggak ada masalah. Di atas 50 meter sampai 100 meter itu kadang-kadang sinyalnya suka ini ya, ada spot yang blind gitu, yang hilang, tapi kalau kita arahkan gitu dia masih bisa. Dan saya ngujinya tetap baru pakai antena standar kayak gini aja nih ya. Dan saya nguji dengan halangan rumah, pohon, tembok gitu ya. Kalau antena ini kita ganti pakai antena yang lebih bagus gitu ya, mungkin daya pancarnya memang bisa lebih jauh ya dari 100 meter. Dan juga kalau misalnya nggak ada halangan ya, misalnya gini teman-teman, misalnya teman-teman transmitternya taruh di atas rumah gitu ya, di atas atau di atas genteng atau gimana gitulah ya. Terus receivernya juga posisinya cukup tinggi gitu ya, sehingga kita transmit dan receive di ruang yang cukup terbuka tanpa banyak halangan. Ya saya melihat kemungkinannya bisa saja memang di atas 100 meter ya, bisa aja mungkin sampai 150 meter gitu, atau bahkan bisa lebih, saya nggak tahu juga ya. Saya hanya nguji dengan pengujian standar, dengan antena bawaan standar, dan ada halangan gitu ya. Hasilnya itu 50 sampai 100 meter. Oke lah, jadi seperti itu. Nah, kalau dari sisi harga ya teman-teman ya, modul ini ya teman-teman. Jadi kalau saya copotin ini ya, ini modul ini teman-teman ya, dia kan bundling transmitter dan receiver jadi satu ya. Ini satu. Saya lihat yang bikin mahal itu yang pertama. Ngapain juga ya disatuin transmitter sama receiver? Mungkin maksudnya buat komunikasi dua arah gitu ya. Sini transmit sana, sana transmit sini. Cuma kan tetap aja walaupun begini, masing-masing modul ini mesti di-assign atau di apa namanya ya, di setting untuk jadi yang satu transmitter, yang satu receiver gitu. Dan dia nggak mungkin bersamaan dua-duanya jadi transmitter dan receiver. Nggak bisa ya. Jadi ngapain juga di package gini, jadi mahal harganya kan. Tetap kita perlunya dua gitu, karena mau dipisah nih, ada jarak wireless distance-nya gitu ya. Jadi menurut saya sih dengan disatukan jadi transceiver ya, dua-duanya bisa receive, bisa transmit, kayaknya nggak terlalu berguna gitu, malah bikin harganya jadi mahal ya. Karena modul ini satunya teman-teman ya, ini harganya 1 biji begini, itu harganya kalau 2 kalinya ini ada teman-teman ya, lebih mahal malah dari 2 kalinya yang 433. Memang ini jaraknya kan cuma 15 sampai 20 meter ya. Kalau ini kan memang tadi bisa 50 sampai 100 meter ya aktualnya kalau saya tes. Jadi modul ini kalau kita beli sepasang, ini kita perlunya sepasang ya, ada transmitter, ada receiver. Ini kalau saya beli kemarin tuh, kalau kita belinya cuma 2 biji begini ya, cuma sepasang gitu ya, 2 pieces gini, ini harganya mendekati 100.000 nih teman-teman, mahal juga ya. Mendekati 100.000, berapa ya? 96 atau berapa, atau 97.000 gitu. Itu belum termasuk ongkos kirim teman-teman, ongkos kirimnya ya. Habis gitu, belum termasuk ini apa namanya tuh, bea masuk ya teman-teman. Bea masuk mahal juga tuh, bea masuk ya. Kita kena beban bea masuk karena belinya dari seberang ya. Kena bea masuk, tambah juga nanti ongkos kirim dari pos gitu ya. Jadi ujung-ujungnya untuk beli 2 modul ini, kalau kita cuma beli 2 biji, ini jatuhnya di atas 200.000 ya kalau kita beli dari seberang tuh ya. Makanya kemarin tuh saya sempat belinya jangan cuma 2 biji ya, karena saya belinya beberapa biji gitu ya, beli berapa 8 biji gitu ya, atau 10 biji gitu. Supaya harganya bisa kita tekan ya, karena saya lihat mungkin ongkos bea masuk ya, bea masuk kurang lebih kita beli 2 biji sama beli 10 biji kayaknya sama aja bea masuknya, segitu-gitu juga ya. Ongkirnya juga kurang lebih begitu. Jadi kalau kita belinya banyak, mungkin harga modul ini bisa ditekan sampai sekitar 40 ribuan ya, 40 sampai 50 ribu ya per bijinya nih teman-teman ya. Kita bisa punya harga bisa kita tekan sampai 40 sampai 50 ribu per biji. Jadi kalau sepasang mungkin ya range-nya antara 90-an ribu sampai 100 ribu ya, atau 80 sampai 100 ribu gitu. Masih bisa dapat. Tapi kalau belinya cuman 2 begini, jatuhnya mahal. Tadi saya udah jelaskan ya, bisa di atas 200.000 kalau cuma beli begini doang ya. Mahal di ongkos kirim dan bea masuk aja. Kira-kira gitu teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman kita udah uji tadi ya, dan juga saya udah jelaskan untuk jarak pancarnya ya. Sekarang teman-teman, untuk aplikasinya, saya akan bahas dikit untuk aplikasinya teman-teman. Ini saya kepinggirin dulu teman-teman ya.
Oke, saya pinggirin ya. Nah, jadi teman-teman, modul kayak gini kita bisa aplikasikan buat apa sih, ya kan? Kalau untuk komunikasi data ya, bisa saja. Cuman mungkin saya nggak bahas di video ini ya, karena akan kelamaan ya. Saya harus jelasin juga protokolnya soalnya kan. Tapi untuk data juga walaupun FSK kecil ya teman-teman, ini kita bicaranya untuk data packets ya. Jadi data packets itu ya ukurannya berapa bytes gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin berapa gitu ya, 1000 bytes gitu ya, atau misalnya 6000 bytes begitu ya. Tapi nggak nyampe juga kayaknya, paling ya kecil ya. Nah, tapi secara umum ya teman-teman, kalau untuk aplikasi ini ya, sebelumnya teman-teman ya, ketika saya membahas modul yang 433 ini, saya sempat bikin aplikasi ini untuk misalnya saklar jarak jauh untuk relay gitu ya, nyalain lampu, ngontrol pagar rumah gitu ya, atau mengontrol apapun gitu ya. Bahkan saya sempat bikin alat otomatis pompa atau torrent ya, secara wireless dengan solar panel ya. Itu pakai modul yang ini, makanya jaraknya cuma 15-20 meter. Nah, untuk aplikasi yang ini juga kurang lebih sama ya, bisa kita bikin saklar jarak jauh ya kan. Nah, ini jaraknya lumayan nih, bisa 50-100 meter ya. Nah, baru-baru ini juga karena ada yang bertanya juga ya ke saya, ada juga yang nanya lewat lapak ya teman-teman, Pak bisa nggak buat ini katanya otomatis torrent atau pompa tapi jaraknya 50 meter gitu misalnya. Waktu dulu saya nggak punya ya, saya bilang waktu saya pakai modul yang 433 ini, saya bilang jaraknya paling cuma 15-20 meter ya. Nah tapi sekarang teman-teman ya, sesudah saya beli modul yang ini ya, yang 868 MHz, ini jadi mungkin, makanya saya sudah bikin contoh aplikasi ya teman-teman, untuk otomatis pompa atau torrent wireless ya. Barangnya kira-kira kalau saya tunjukin sama teman-teman ya, seperti ini teman-teman, saya udah bikin modulnya ya. Nah, saya punya modulnya gini, ini mirip dengan yang sebelumnya ya teman-teman ya. Ini TX-nya, ini RX-nya gitu teman-teman ya. Ini TX, ini RX. Nah, di sini teman-teman, di modul TX ini ya, ini pertama ya, kita tetap perlu sebuah solar panel ya. Solar panelnya minimal 10 watt ya. Kenapa minimal 10 watt? Karena barang yang kita mau pasang ini ya, si RF transmitter yang 868 ini, itu kita harus kasih tegangan kan tadi di atas 7 volt ya, kalau di manual ngakunya, cuman nggak terlalu signifikan. Jadi intinya kita akan pakai baterai lithium ion yang jumlahnya paling tidak 2 biji gitu. Jadi saya kalau pakai lithium ion seperti ini ya, 2 biji. Nah, untuk ngecas baterai ini kan kita akan regulate tegangannya di 8,4 volt ya, karena 4,2 volt kali 2 ya, kita seri kan. Nah, untuk itu solar panelnya kalau untuk ngecas barang yang udah di atas 8 volt, minimal kan inputnya mesti ya berapa gitu ya, 12 volt atau lebih gitu ya. Dan di sini juga ada saya kasih dioda untuk pengaman juga ya. Tapi juga ada voltage drop juga di sini gitu. Jadi solar panelnya mungkin minimal yang 10 watt ya. Tapi maksimalnya paling juga cuma 20 watt ya, karena buck converter ini cuma kelasnya LM2596 ya, cuma 3 ampere, maksimal juga kurang sih ya, paling 2 amperan. Jadi kita pakai solar panel yang VOC-nya sudah 18 sampai 20-an volt gitu ya. Artinya solar panel yang untuk nominal pengecasan baterai 12 volt gitu. Karena kalau pakai solar panel 5 WP atau 5 watt nggak cukup ya teman-teman ya, karena tegangannya terlalu rendah. Kita mau ngisi baterai yang tegangannya 2 kali ini 18650 ini sudah di atas 8 volt gitu ya. Jadi konstruksinya seperti itu. Masuk solar panel ke sini ya, solar panel ukuran 10 watt atau 20 watt. Ini smoothing capacitor, masuk ke diode, masuk ke buck converter, kita regulate untuk 2 buah baterai 18650, kita regulate dulu 8,4 volt. Nah, sudah masuk sini. Baru kita buat 2 buah sirkuit, ini IC-nya 555 ya. Saya bikin 2 buah sirkuit 555. Ini bukan sirkuit delay, teman-teman ya. Ini bukan sirkuit delay ataupun sirkuit latching, bukan. Ini adalah sirkuit astable oscillator ya. Astable oscillator itu seperti PWM duty cycle ya.
kenapa saya buat astable oscillator dengan NE555 ini atau PWM duty cycle, supaya pemakaian arusnya ini itu jadi efisien dan gak boros baterai. Kenapa teman-teman? Karena gimana ya teman-teman, jadi kalau saya mungkin bahas dikit ya, ini kan tadi konsumsi arusnya lumayan ya, tapi kenyataannya paling cuma 50-an ya, 50 miliampere. Tapi dibandingin modul kita yang sebelum-sebelumnya cuma 20-an gini ya, termasuk besar nih konsumsinya. Nah, untuk mengakali konsumsi arusnya supaya dia nggak terlalu boros baterai ya, biar nggak cepat terkuras baterainya, kita bikin rangkaian astable oscillator atau duty cycle PWM, sehingga kita akan membentuk semacam gelombang kotak gitu ya, gelombang kotak logic 1 nyala, lalu turun ya, gelombang kotak logic 0 ke bawah mati gitu ya, terus aja gitu, nyala mati nyala mati nyala mati gitu, tapi dengan suatu durasi waktu nyala dan durasi waktu mati. Nanti saya bisa berikan skematiknya ya sama teman-teman ya, untuk duty cycle PWM ini, supaya alat ini jadi kita perintahkan nyala untuk beberapa waktu, habis itu otomatis mati juga untuk beberapa waktu. Nah, lalu dari dua rangkaian ini teman-teman ya, ini saya kasih terminal 2 ini untuk pengecasan baterai ya, nanti saya hubungkan dengan baterai 18650 kali 2 seperti ini tadi ya. Lalu yang 3 ini tinggal kita hubungkan ke radar ya, ini saya pakai radar butut biasa buat ngetes gitu ya. Nah, sebenarnya barang ini sudah bisa kita tes nih ya, ini sudah bisa kita tes. Ini bagian TX atau transmitternya. Nah, bagian receivernya itu cuma seperti ini ya. Ini adalah power supply 12 volt. Lalu ini untuk bagian receiver, saya kasih 2 driver transistor untuk ngedrive relay dan juga untuk ngedrive lampu pilot. Ya, lampu pilot untuk tanda air habis, pompanya nyala, lalu satu lagi airnya ada atau penuh ya, sehingga pompanya mati gitu. Nah, 2 barang ini ya, saya masukin ke dalam box ya. Saya masukin ke dalam box, tentu nanti modulnya ini tinggal dimasukin nih ya. Misalnya dimasukin di bagian receiver ya. Saya masukin begini gitu ya. Jadi ini ya 1. Lalu yang bagian transmitternya atau TX-nya juga saya masukin modul yang sama gitu ya. Ini fungsinya sebagai transmitter, ini sebagai receiver ya. Ini posisinya di bawah nanti ya untuk dipompa, ini di atas torrent kita dengan jarak wireless 50 sampai 100 meter ya teman-teman. Nah, untuk produk yang udah saya rapihin, saya punya 1 ya teman-teman ya. Bisa kita tes sih ya. Kalau kita mau ngetes yang ini juga bisa ya, sama aja ya teman-teman. Saya udah punya 1 teman-teman yang udah saya bikin ya. Ini teman-teman sama aja dengan yang dulu ya. Tapi ini teman-teman, ini modul ininya ya, receivernya ya, yang ininya nih ya. Ini sudah saya rapihin ya dengan kasih colokan dan sudah saya kasih tanda di sini ya. Ini air habis, pompa on, ini air ada atau penuh, pompanya mati gitu ya. Ini colokan pompa bisa sampai 2000 watt, memang bisa ya. Ini kuat nih sampai 2000 watt, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian TX-nya atau transmitternya juga saya udah bikin box yang sama ya. Ini boxnya ya, mereknya itu tuh teman-teman ya. Ya lumayan lah, dibilang bagus banget enggak juga ya, cuma ya lumayan cukup aja lah. IP56 katanya ngakunya, ini juga sama ya persis. Jadi ini TX, ini RX ya. RX tinggal dicolok aja ke listrik, nanti colokan pompanya di sini ya. Colokan begini lah ya, cuma lumayan lah ya. Banyak yang lebih bagus, cuma saya pakai barang yang saya pikir cukup aja gitu ya untuk menghandle arusnya. Lalu bagian TX juga sama ya, seperti ini contoh produk yang udah saya bikin ya, udah jadi. Ini saya kasih gland 2, saya kasih tanda, ini 1 buat ke radar ya, kabel buat ke radar, 1 lagi kabel buat ke solar panel. Nah, kabelnya juga saya kasih marking gini ya teman-teman ya. Jadi kalau kabel ke radar ya, itu biasanya saya kasih terminalnya seperti ini ya, udah saya kasih marking juga. Jadi pertama itu nanti terminal yang ini untuk COM ya, COM A1 plus B1 ya. Lalu ini adalah sensor untuk pump atau, sorry ini fokusnya agak susah ya, A2 ya. Lalu ini yang untuk sump atau B2, sehingga kalau dipasang di radar itu kan ada
kodenya ya, mana yang A1, B1, A2, B2 gitu ya. Sehingga ibaratnya kalau COM ini adalah common gitu, common. Kalau ini kontak begini, tek ya. Kalau ini kontak begini, artinya kondisi radar itu lagi nyeklek ke bawah gini, air kosong gitu, klek gitu. Kalau nyeklek ke bawah, yang nyambung ini 2 nih ya. Nah, artinya pompa diperintahkan nyala. Makanya colokan ini akan aktif ya. Kita transmit signal untuk aktivasi relay dari TX ke RX. Nah, ketika radarnya udah torennya keisi air sampai penuh ya. Nah, radar yang tadinya ketarik ke bawah gini kan pelampungnya akan ngambang naik sehingga dia klek gini ke atas kan. Airnya penuh gitu ya. Nah, ketika penuh, ini yang nyambung nanti mekanismenya COM ya. COM yang hitam ini nggak nyambung lagi sama yang ini, tapi nyambungnya sama yang yang ini nih, yang tulisannya B2 SAM ya. Kalau ini kan tulisannya PAM biasa PUMP ya. Kalau yang ini tulisannya SAM. Ini tulisan-tulisan ini adanya di dalam radar sih ya, saya udah pernah jelasin ya. Jadi kalau nyalain pompa, yang connect barang ini 2 klek ya. Begitu airnya penuh, yang connect yang ini klek gitu. Ini enggak gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, isinya barang ini ya, ini isinya teman-teman ya. TX-nya yang ini ya, RX-nya yang ini, persis kayak begini isinya. Saya nggak usah tunjukin juga ya memang isinya ini gitu ya teman-teman ya. Cuma ditambah baterai aja. Nah, khusus untuk baterainya teman-teman ya, saya jujur kita kasih baterai 2x18650 ini kalau bisa baterainya yang lumayan baik ya, kapasitasnya yang masih 2000-an lah ya, masih 2000, kalau bisa jangan yang di bawah 1500 ya, karena ini konsumsi arusnya nih modul yang ini nih, yang 868 ini yang RF baru ini lebih besar ya daripada yang lama. Jadi kalau kita pakai 2 seri, usahakan kapasitasnya masih 2000-an ya. Dan kalau mau ya kita cari aja baterai copotan yang masih lumayan gitu ya. Nah, saya sengaja ngasih contoh ini karena saya lebih senang pakai baterai gini. Jadi gini teman-teman, saya kalau pilih baterai gini ya kalau ini sama lah ya gini ya. Tapi di sini teman-teman, ya mohon maaf ya teman-teman, saya cuma nunjukin aja. Kalau yang tulisannya begini nih ya teman-teman, tulisannya begini nih. Ini biasanya beda nih hasilnya sama yang tulisannya hurufnya bukan J tapi huruf C gitu ya. Kalau yang hurufnya C, nah itu hasilnya biasanya rada mengecewakan gitu ya baterainya. Ini beda. Nah, yang ini juga sama nih teman-teman ya. Teman bisa lihat tuh. Saya sengaja cari yang bagus teman-teman supaya, nah gini nih ya. Jangan yang C ya hurufnya ya. Kalau yang C repot kita. Ya gitu ya. Jadi kita cari yang cukup baik gitu ya baterainya supaya juga awet, tahan lama gitu ya. Nanti saya akan, ini baterai ini saya masukkan nanti di modulnya si TX-nya ini ya. Ya, ini karena ini buat ini gitu ya, karena saya belum rapiin aja. Nah, sekarang kita tes ya teman-teman ya. Ini tinggal saya colokin ya teman-teman ya. Saya punya colokan di sana ya, saya ambil ya. Nah, ini colokan saya teman-teman ya. Nah, ini kalau saya colokin ya, kita tes ya. Ini saya pinggirin aja deh ya. Kita tes pakai yang ini aja deh ya. Pakai yang udah jadi ini biar enak ya. Nah, untuk bebannya teman-teman, biasa ya saya kasih lampu aja gini ya. Saya kasih lampu ibaratnya ini pompa lah gitu ya. Saya masukin di sini ya. Plak gitu ya. Udah, taruh situ ya. Ini saya colokin ya teman-teman. Nah, ini kabel ini saya biarin dulu ya. Lalu kalau untuk yang solar panel ini, karena ini baterainya mungkin udah masih kecas ya. Solar panel ini cuma begini ya, yang positif saya tandain biasanya di sini ya, saya tulis nih kalau bagian positif ke solar panel nih seperti ini ya, konektornya panjang kabelnya sekitar 1,5 meter ya masing-masing untuk kabel ke PV atau solar panel maupun kabel ke radar ya. Cuma kabelnya yang ke solar panel kan cuma kabel isi 2 gini ya, kabel 2 core. Kalau yang ke radar tadi ada 3 ya. Ya terminal radarnya 4 tapi nanti komnya disatuin gitu ya. Yang ini bikin 2 gitu. Ini kalau saya tes ya, ini saya colokin ya bagian receivernya ya teman-teman, sorry biar kelihatan gini ya, saya colokin, klek. Nah, udah ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, ketika ini saya konekkan kom dengan yang bagian pompa yang pump ini ya, ini komnya common ya, common dengan pompa. Tentu indikator akan nyala dan pompa aktif gitu. Ini pakai indikator lampu ya. Contoh teman-teman ya. Misalnya si radarnya dia ketarik ke bawah gini nih ibaratnya nih, klek gitu ya, ketarik ke bawah, klek gitu,
air di toren kita habis gitu, sehingga radarnya kan ketarik. Kalau habis kan dia gantung ya, tek gitu kan. Makanya dia akan saklarnya ke bawah, sama dengan mengkonekkan barang seperti ini. Klek gitu tuh. Ya. Dia akan nyala. Ini saya bikin sengaja pakai duty cycle ya. Kalau kita nyalain kan ketika radar ini ke bawah gini ya, klek gitu ya. Sorry ini agak slow, saya tutup ya teman-teman ya. Pakai kertas tadi aja dah ya, gini lah ya. Nah, radar ini kan kalau dia klek ke bawah gini, dia tuh akan nyambung terus ya teman-teman. Persoalannya di situ. Karena ini nyambung terus ya, seperti saklar yang selalu on gitu ya. Maka modul RF kita yang tadi ini ya, yang saya jelasin ini, yang 868 ini kan kondisinya jadi akan nyala terus gitu kan. Begitu juga nanti kalau ini kan lagi nyala gitu ya. Kalau lagi mati kan dia ke atas, klek gitu ke atas ya. Itu juga saklarnya kan akan connect gitu ya. Ketika saklarnya connect, berarti dia nyambung terus. Makanya modul RF kita ini nyala terus-terusan. Ini yang mengkonsumsi baterai jadi boros. Makanya kita bikin sirkuit astable oscillator atau PWM duty cycle ini yang pakai 555. Saya bikinnya 2 sirkuit nih, untuk on, untuk aktivasi pompa selama nyala pun pakai duty cycle ya. Untuk mati juga atau kondisi air penuh juga saya pakai duty cycle gitu. Jadi ini kalau saya sambungin gini ya, saya sambungin terus-terusan gini ya. Ini si TX ini transmitternya dia nggak nyala terus-menerus, tapi dia nyalanya kayak gelombang PWM gitu. Dia nyala ini, kalau ini saya bikinnya dengan resistansi dan kapasitansi nilainya, sehingga dia nyalanya, ini saya bikin duty cycle-nya 40% ya teman-teman, sorry. Saya bikinnya di bawah 50% sengaja, saya bikin 40% supaya dia nyala sekitar 5 detik ya. Habis itu modul RF-nya diperintahkan mati selama 8 detik. Jadi gitu aja terus ngulang siklusnya ya. Nyala 5 detik, mati 8 detik. Nyala 5 detik, mati 8 detik. Kira-kira gitu teman-teman. Nah ini, kalau misalnya ini radarnya udah keangkat ya, udah ngambang, udah penuh, dia connect-nya bukan ke yang ini ya. Bukan ke yang 2 ini, tapi dia connect-nya ke yang ini. Ketika connect ya, kalau kita tahan terus koneksinya, kita bisa nunggu duty cycle ya, sekitar 5-8 detik. Kita tes aja nih, saya connect terus nih. Klek, harusnya pompa mati ini. Indikator juga ganti ke yang biru. Tunggu aja bentar. Nah gitu teman-teman ya. Dia ganti ke yang biru, artinya air ada atau air udah penuh ya, makanya pompanya off gitu. Nah kalau dia si radar udah keangkat, ini juga akan connect terus begini kan. Radar kan cuma saklar aja, makanya untuk mengirit baterai kita bikin sirkuit PWM duty cycle tadi supaya si RF kita yang 868 ini ya tetap dia cuma nyala selama 5 detik, habis itu dia dimatiin selama 8 detik. Ngulang aja terus, nyala 5 detik, mati 8 detik, nyala 5 detik, mati 8 detik, supaya pemakaian baterai kita ini jadi hemat. Kalau nyala terus, lumayan, tadi kan udah kita tes konsumsinya, peaknya bisa 50-an miliampere ya. Baterai begini cepat kalah gitu ya. Nah jadi dengan begini teman-teman ya, kalau saya konekin lagi yang ini ya, berarti pompa akan nyala ya. Nunggu duty cycle nih, saya konekin ya, klek gitu ya. Antara 5-8 detik pasti dia nyala nih, merah sama pompa gitu nyala. Nah gitu teman-teman ya, gitu ya. Ketika air penuh juga klek gini ya, saya sambungin yang 2 ini. Nunggu duty cycle dia mati ya. Nah gitu teman-teman ya. Baik, kira-kira ini aja teman-teman ya yang saya sampaikan. Jadi contoh aplikasi, ini ya dari modul RF transmitter dan receiver nih, transceiver sebenarnya 868 ini ya. Bisa banyak juga ya aplikasinya. Ini saya hanya memberikan satu contoh aplikasi ya untuk barang ini, yaitu saya membuat lagi otomatis torrent untuk pompa ya dengan jarak wireless 50 sampai 100 meter ya teman-teman. Sebelumnya saya udah bikin yang untuk jarak 15 sampai 20 meter. Cuma di sini saya sengaja bikin yang dengan modul 868 MHz ini supaya lebih jauh ya jangkauannya. Nah, cuma kekurangannya ya teman-teman, ya saya harus jujur ya, karena seperti tadi saya bilang ya, modul yang 433 begini ya, transmitter dan receiver, dibandingin modul ini memang harganya ya cukup ya jauh banget ya harganya ya. Ini 2 kali lipatnya juga lebih ya,
Sehingga kalau saya bikin barang kayak gini juga modalnya lumayan rada ini ya, rada beda gitu dari faktor ininya aja gitu. Sehingga modul untuk otomatis torrent atau pompa yang 868 MHz ini yang bisa 50 sampai 100 meter ya. Harganya jadi lebih mahal ya, karena modul RF-nya juga mahal ya. Tadi saya udah jelasin ya, gara-garanya disatuin sih, ada receiver transmitter jadi transceiver gitu, padahal nggak kepake juga. Mungkin akan lebih efektif dan efisien kalau modul ini ya transmitter aja gitu ya, yang receiver aja kayak yang 433 ini. Dia kan kalau ini kan kalau transmitter aja gini kan, kalau receiver aja, sehingga modul ini bisa lebih murah harganya ya. Kalau ini digabung-gabung begini, ada transmitter, ada receiver, ini juga sama. Ya basicnya jadi lebih mahal, dan juga ini chipnya dia pakai chip yang lebih canggih ya. Ini jenis chipnya kalau saya lihat ini mirip dengan chip yang dipakai untuk modul RF untuk LoRa ya, untuk yang long range itu mirip ya. Kalau yang di frekuensi 868 atau di 915 kurang lebih dia kayaknya pakai chip ini juga nih. Emang kualitasnya bagusan yang ini ya. Jarak pancarnya juga bagusan yang ini, cuman jadi agak mahal aja ya. Baik teman-teman bisa juga bikin sendiri ya untuk aplikasi barang ini. Silahkan aja kalau teman-teman mau bikin untuk saklar jarak jauh, untuk otomatis torrent pompa seperti ini, silahkan ya. Nanti saya bisa berikan juga skematik duty cycle PWM dari IC555 ini ya. Saya kira ini udah pernah saya bahas juga sebelumnya ya, udah cukup familiar mungkin teman-teman yang pernah menyimak sebelumnya ya, dengan otomatis torrent seperti ini. Kira-kira ini aja yang saya sampaikan. Kalau teman-teman berminat, saya punya berapa ini ya, paling saya cuma baru bikin 2 unit ya, saya nggak sempet waktunya teman-teman ya, saya baru ada waktu lagi juga untuk bikin video ya. Saya baru punya 2 set ya. Teman-teman bisa cek di link dan deskripsi kalau mau ngecek barang yang udah saya bikin atau udah jadi ya. Tapi kalau mau bikin sendiri juga silahkan ya. Ini aja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kelamaan ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.